Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Budi Jayanti, CGP Angkatan 11 SD Muhammadiyah Cepu, Blora, Jawa Tengah. Berikut aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid agar mereka dapat belajar sesuai minat dan kebutuhannya. Selamat datang di pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Lisa akan membagikan instrumen kepada kalian yang nantinya harus kalian isi sesuai dengan diri kalian masing-masing, ya. Jangan melihat temennya kok jawabannya A, terus kamu ngikut A. Itu harus sesuai dengan diri kalian masing-masing. Tidak ada salah dan tidak ada benar, ya. Yang sudah boleh dibawakan nama lengkap. Bintang. Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajar, saya mendapatkan murid saya yang visual berjumlah 9 anak, yang auditori berjumlah 10 anak, dan yang kinetik berjumlah 7 anak. Materi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah materi bahasa Indonesia dengan topik unsur intrinsik cerita di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Muhammadiyah tetap setia selamanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya silakan dipimpin ke depan.
Istidadan, kiaman, istiroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan, doaan, Nah, setelah kita berdoa, sekarang bisa tanya, siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, bisa ingatkan kalian sudah memiliki yang namanya keyakinan kelas. Maka harus kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya setiap hari ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kalian terhadap negara tercinta kita ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Silahkan berdiri. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh duduk kembali. Nah, pasti kalian kemarin-kemarin itu pernah belajar yang namanya cerita. Bahkan kalian juga pasti memiliki cerita masing-masing. Apalagi ketika kalian mau naik kelas 6, kalian pasti berlibur ya, pasti punya cerita ya. Punya cerita itu boh pendek, boh panjang. Ya, kira-kira kalian ceritanya pendek apa panjang? Pendek. Jadi yang namanya cerpen itu kepanjangannya apa cerpen? Cerita pendek. Nah, cerpen apa? Cerita panjang ya, cerita panjang. Nah, sekarang hari ini kan kita akan mempelajari yang namanya unsur intrinsik cerita. Siapa yang tahu apa itu unsur intrinsik cerita? Unsur yang terdapat di dalam cerita ya, unsur yang membangun cerita itu dari dalam ya. Contohnya apa? Contoh unsur intrinsik cerita? Tokoh ya, apalagi? Tema, apalagi? Latar ya, latar. Siapa lagi?
Ya, latar itu ada waktu, ada apa? Tempat, ya ada. Ya, waktu, tempat, dan suasana. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid mampu menyimak dengan baik, mengenali tokoh dalam cerita, dan memahami alur cerita ketika mendengarkan cerita pendek alias cerpen. Ya, dan nanti ketika kita sudah belajar mengenai unsur intrinsik, paling belakang nanti bisa akan melakukan refleksi yang akan kalian lakukan. Kira-kira siapa yang suka, misalkan tugasnya aku refleksinya pakai langsung maju ke depan, Bu, siapa yang suka begitu? Oh iya, itu benar, berarti itu langsung maju ke depan ya. Siapa yang suka sambil menulis saja refleksinya? Siapa? Angkat tangan. Oh iya, Kenan, Hafiza, siapa lagi? Iya, atau mungkin dalam bentuk rekaman video juga boleh refleksi belakangnya, ya. Nah, selanjutnya agar kalian lebih konsentrasi dalam belajar nanti ya, ketika masuk ini kita breathing terlebih dahulu. Bisa berdiri semua dulu. Ketika Bu Lisa bilang panjang, maka tangan kalian bukan panjang, tapi pendek. Jadi Bu Lisa bilang panjang, berarti kalian panjang, pendek, pendek, panjang, pendek. Nah, ya. Ini ya. 1, 2, 3. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Tepuk tangan. Konsentrasi ya. Nah, selanjutnya kemarin kan kalian sudah bisa petakan siapa yang menggunakan gaya belajarnya lebih suka visual dan siapa yang lebih suka auditory dan siapa yang lebih ke kinestetik. Nah, sudah bisa kelompokkan, maka kalian yang kelompok visual bisa sebelah sini. Ya. Kemudian yang kelompok auditory bisa sebelah depan. Dan kinestetik bisa sebelah kanan. Yang visual bisa bagikan tulisan yang ada gambarnya ya, bisa dibuat bersama-sama. Kemudian yang auditory nanti kalian mendengarkan akan bisa putarkan sebuah video. Yang kinestetik kalian nanti bisa menirukan lagu yang diputar dalam video tersebut. Kalian perhatikan videonya baik-baik. Sambil bernyanyi ya, yang kinestetik, yang auditory bisa mendengarkan, yang visual bisa sambil lihat gambarnya di situ atau boleh lihat yang di layar. Yang di layar ya. Bisa ulangi. Nyanyi bersama-sama. Unsur intrinsik itu ada dalam cerita. Tema adalah dasar penulisan cerita. Tokoh itu pelaku
dan contoh-contohnya sudah ada di situ semua. Videonya tadi sudah berusaha putar, gambar-gambarnya sudah berusaha kasihkan ke yang visual, yang auditori sudah mendengarkan, dan yang kinestetik sudah menyanyi. Nah, sambil kalian memahami dari unsur-unsur intrinsik tadi, ya, dari macam unsur intrinsiknya, tema dan lain-lain, ya, maka kalian setelah memahaminya, kalian akan mengerjakan secara diskusi LKPD 1, ya. LKPD 1 dikerjakan secara diskusi, ya, dikerjakan secara diskusi. Silakan dikerjakan. Dari yang pertama, bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah paham kalian mengenai soal unsur, apa itu unsur intrinsik cerita? Sudah, alhamdulillah, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sebuah cerita pendek, ya. Ulisa punya cerita pendek. Cerita pendek apa tadi? Cerpen, ya. Nah, untuk yang visual, Ulisa kasih cerpen yang ada gambarnya, ya. Cerpen yang ada gambarnya. Yang auditori, nanti kalian harus mendengarkan secara baik-baik yang dibacakan teman kalian, cerpen yang dibacakan oleh teman kalian. Yang visual sudah bisa kasih cerita yang ada gambarnya, nanti bisa disimak dengan baik-baik, tapi juga bisa sambil mendengarkan temannya nanti, ya. Yang auditori nanti bisa mendengarkan cerita dari temannya yang membacakan, yaitu yang kinestetik. Nanti bisa kita untuk membacakan cerpen tersebut, ya, untuk maju ke depan secara bergantian, ya. Silakan yang kinestetik bisa maju ke depan. Kyoto, Jepang. Tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan dokter. Sesampainya di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal, ayahnya, menemui Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun, Hana menolak. Aku tetap anak Indonesia, sahut Ahli. Jadi Soekarno yang hidup paling depan. Kalian pasangan dengan anak Indonesia. Dia meminta Hana menjelaskan. Habis ini ganti Kenzi. Dia menjadi kekhawatiran. Setelah mendengar curahan hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir dulu. Tapi ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar berbahasa Indonesia.
Tapi Bapak Ibu guru Kenzi dan berdiri. semua teman ikut membantu. Sekarang Aki sudah mahir berbahasa Indonesia. Dan bahkan buku kumpulannya cerpen baru saja terbit. Agni tampak tertipu. Jangan khawatir, karena nanti aku juga bisa ajari kamu bahasa Jawa. Tiba Juna, seketika teriakan kembali bergema. Tiba-tiba Salim berteriak sambil menunjukkan jendela. Bantu! Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Salim. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dari Bisa balik jendela. ganti Kenzi. yang isinya kupasan tinggi khas arsitektur. Nah, tadi yang kinestetik sudah membacakan di depan ya, yang auditori sudah mendengarkan, dan yang visual sudah juga sambil melihat yang gambar. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD 2 ya. LKPD 2. Lembar kerja peserta didik yang kedua. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan wacana yang sudah kalian baca tadi ya. Silakan. LKPD 2 sudah selesai semuanya? Nah, sekarang saatnya kalian untuk mendemonstrasikan hasil dari LKPD 1 dan LKPD 2 yang sudah kalian kerjakan. Kita mulai dulu dari yang visual, kemudian kelompok auditori, dan lanjut ke kelompok kinestetik ya. Kami dari kelompok hasil diskusi. Pengertian berisik cerita unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita. Tema menentukan apa itu tema merupakan gagasan utama atau inti pokok yang menjadi dasar dari sebuah cerita. Menurutku apa itu pokok merupakan pelapis dari sebuah cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendiskusikan hasil dari kelompok audio tadi. Siapa saja tokoh dalam wacana tersebut? Hana, Juna, Ibu Pertiwi, dan Salim. Bagaimana watak tokoh-tokoh yang ada pada wacana tersebut? Hana mempunyai watak yang dinamis dan terbuka, tetapi kadang suka Juna, ceria, ramah, suka menjadi pusat perhatian. Berwawasan luas, Salim, aktif dan percaya diri. Membacakan hasil dari diskusi LKPD 1. Sudah mendemonstrasikan ke depan semuanya mengenai unsur intrinsik dari LKPD
LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, bagi yang lain, temannya yang lain, apakah ada masukan atau yang tadi sudah benar semuanya? Benar semuanya. Gimana? Sudah benar semuanya. Nah, karena kalian sudah berani maju ke depan, kalian tepuk salut secara bersama-sama. Tepuk salut. Aku salut. Kamu salut. Kita salut. Semua salut. Ulangi, tepuk salut. Aku salut. Kamu salut. Kita salut. Semua salut. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam cerita. Nah, macam dari unsur intrinsik tersebut ada tema yang merupakan dasar dari sebuah cerita. Ada tokoh yang merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh itu ada antagonis, ada protagonis, dan ada tritagonis. Antagonis itu yang baik, ya. Yang protagonis itu yang baik, dan tritagonis itu tengah-tengah antara baik dan jelek. Jadi kemudian setelah tema, tokoh, apalagi tadi? Hah? Latar itu ada 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian ada alur ada maju, ada mundur, dan ada campuran. Kemudian ada apa lagi? Amanat adalah pesan dari sebuah cerita. Ada lagi? Ya, wataknya tadi, watak tokoh tadi, tokoh atau penokohan atau membuat kehidupan pembelajaran
sudah selesai tapi masih tetap semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Tepuk semangat. Sudah waktunya kita berdua ya, tapi bisa akan salam terlebih dahulu. Rekan, tolong dipimpin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan saya belajar pada pagi hari ini adalah unsur intrinsik cerita adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Untuk unsur intrinsik cerita ada beberapa macam, yaitu tema. Tema adalah dasar atau inti dari cerita. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Watak adalah sifat tokoh. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana. Alur adalah jalannya cerita. Dan amanat adalah pesan dalam cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi nyata saya pada modul 2.1 pembelajaran berintegrasi